Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 21 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan Crude Oil. Seperti apa perkembangan dari tiga market saat ini ya, khususnya di minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan hari Senin ini seperti apa langsung aja kita bahas dan kita analisa kondisi pergerakannya dan seperti apa peluangnya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market BTC USD dan kita mulai juga di time frame weekly. Secara keseluruhan di time frame weekly Anda bisa lihat penurunan daripada BTC USD ya, semakin bulan, semakin minggu, dan semakin hari terjadi masih dalam tren turun yang cukup besar. Dan saat ini sudah mendekati ya, ini ada area support ya yang sebelumnya yaitu tanggal 24 Juni 2019. Di sini area supportnya adalah di 13.870, memiliki target sampai dengan area sini. Kalau kita perhatikan terakhir ya, penurunan yang cukup signifikan terjadi di awal bulan dan awal minggu ya. Ini ada impulsif bearish yang cukup besar, yang terakhir memang membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk area base. Nah seperti ini, dimana area konsolidasi ini cukup panjang, cukup lama ya, dari start dia bergerak dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, dan akhirnya area yang menjadikan low monthly sebelumnya di bulan Oktober telah terjadi breakout impulsif bearish, dan saat ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan berlanjut. Dan di minggu kemarin terjadi pembentukan long legs doji ya, menarik sekali ya. Ini ada pembentukan long legs doji di mana membentuk area low weekly di 15.791 dan high weekly-nya yaitu di 17.149 ya. Memang pergerakannya normal ya untuk satu minggu, tapi ya cukup rendah, tidak terlalu signifikan di pergerakan di minggu kemarin. Apakah di minggu ketiga minggu ini akan ada perubahan yang cukup signifikan? Menurut saya, pandangan saya untuk BTC USD kecenderungannya masih kuat turun. Targetnya adalah di wilayah support di 14 Juni 2019 yaitu di 13.870. Ini akan menjadi target saya untuk minggu ini ya, minimal untuk pergerakan BTC USD bisa bergerak sampai dengan area sini. Ini untuk target minggu ini ya, saya gambarkan seperti ini. Dan apakah posisinya di hari Senin ini akan berlanjut langsung turun? Ya tentunya biasanya akan terjadi koreksi dulu, minimal mendekati high weekly ya, atau nanti kita ukur, kita lihat di time frame yang lebih kecil apakah mampu dia bergerak untuk satu minggu ini bergerak ke low monthly sebelumnya, istilahnya retest ya, sebelum terjadi penurunan berlanjut. Ini kondisinya ya. Sekarang kita langsung turunkan dulu di time frame daily untuk BTC USD. Untuk time frame daily secara keseluruhan setelah ini ya, ini sih saya melihatnya ada potensi tes area trendline ya. Ini ada tes area trendline atau area yang menurut saya low weekly dan support terendah ini yang menjadi titik pantau ya, titik pantau utama di sini. Karena menurut saya ini dua kali ya disentuh, satu dan kedua, yaitu yang pertama tanggal 9 November yang membentuk support terbaru, dan kemudian di tanggal 14 November ya membentuk kedua kalinya. Dan apakah ketiga kalinya akan terjadi breakout ya, ketiga kalinya apakah terjadi breakout wilayah ini yang menjadi wilayah pantau kita. Kalau sampai terjadi breakout maka besar kemungkinan akan menuju wilayah support tanggal 24 Juni 2019, akan menuju ke wilayah ini. Secara keseluruhan dari time frame daily long legs doji beberapa kali ya, beberapa hari pergerakannya, dan khususnya di hari Kamis terjadi penurunan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat, nah ya, ada perubahan di mana memang high-nya semakin menurun dan akhirnya terjadi impulsif bearish. Nih hari kemungkinan besar akan mendekati wilayah ini ya, menurut saya mendekati wilayah ini baru dia akan turun. Dan tentunya batas atas dan batas bawah yaitu di low weekly dan high weekly-nya di minggu kemarin, yaitu di 15.791.20 sampai dengan 17.146. Ini ada peluang juga dia bergerak naik minimal mendekati wilayah ini di 16.535 ya. Di wilayah ini baru dia akan terjadi penurunan.
gambaran saya seperti itu. Adapun posisi nanti titik uji utama adalah di low weekly dan area supportnya. Dan saya akan tandain dulu, kemungkinan besar menurut saya retestnya bisa mengarah ke area sini. Ini target untuk retest ya, target untuk retestnya di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, nah itu adalah wilayah retest ya, wilayah untuk dia koreksi. Tapi saat ini kecenderungannya di pagi hari ini ya, market sudah ada penerusan dari impulsif bearish. Ya, apakah dorongan ini nanti akan berlanjut kuat menuju low weekly, baru dia akan bergerak naik menuju target kita ya di 16547. Dan yang tentunya untuk kalau seperti ini potensinya, karena dia kan bergerak dari atas ke bawah ya, besar kemungkinan akan menuju low weekly ini. Yang menuju low weekly baru dia akan ada peluang naik menuju wilayah target yang sudah kita gambarkan 16.547 ya, 16.547 targetnya sampai area sini. Oke, langsung aja kita buatkan skenario untuk time frame 1 jam di BTC USD. Nah, ini tentunya yang saya melihat ada potensi memang pengujian kuat di wilayah ini ya. Ini ada rejection ya, 1-2 kali rejection ya. Apakah hal ini akan terjadi penolakan? Memang di time frame 1 jam langsung muncul di wilayah ini ya. Ini adalah area support ya yang akan diuji pagi ini ya. Anda bisa lihat kalau pagi ini dia berhasil break di bawah ini dan membentuk sebuah swing, menurut saya dia akan bergerak seperti ini, turun dulu dia naik, baru dia akan turun, baru dia naik. Itu sih gambaran saya, karena saya melihatnya ada potensi area order block ya di time frame 1 jam yang masih fresh ini. Perhatikan, ini ada area order block, menurut saya ini sangat fresh sekali. Karena belum tersentuh, Anda bisa lihat tuh. Ya, selama berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 jam pergerakan ke belakang ya, selama market buka belum menyentuh sama sekali area ini. Besar kemungkinan area ini akan disentuh. Ini menjadi area order block di time frame 1 jam. Saya melihat ada peluang di area situ. Batasannya areanya di sini. Saya tandain dulu ya. Ini batasannya yang menjadi area order block. Yang bawah itu, dan yang kedua yang di bawah area pas dengan low weekly. Oke ya, jadi apakah posisi saat ini masih bertahan ya, yaitu di support. Jadi gambaran saya, sebentar saya perkecil seperti ini. Dan ini skenario saya yang pastinya menurut saya harga kalau posisi support ya di 16.166 gagal dia break, dia menuju ke wilayah ini. Oke, yaitu ke targetnya ya, mendekati wilayah-wilayah inilah ya. Di 16.547.28 baru dia akan menuju ke sini. Ya, ke sini baru dia akan naik lagi ya menuju 23,6%. Nah, gambarannya seperti ini ya untuk market BTC USD hari Senin ini. Yang intinya yang perlu kita perhatikan adalah area support ya. Yang 16.166 area ini perlu diperhatikan sampai dengan ini bearish impulsif ya, hati-hati kalau close di bawah area support maka kuat dia menuju area order block atau di kisaran 15.973 sampai dengan 15.791 baru buy ya, target sampai dengan wilayah berikutnya targetnya 16.547. Oke. Ini gambaran saya di BTC USD. Sekarang kita berlanjut di market Nasdaq 100 di time frame weekly. Nasdaq 100 hal yang sama, terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat swingnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini wave kelima dan saat ini menuju area koreksi ya, atau ini gelombang impulsif dan ini gelombang korektif yaitu ABC. Bisa juga dia akan masih ABC membentuk sebuah potensi 3 gelombang ya, 3 gelombang, wave A, wave B, wave C ya. Nanti baru dia akan turun lagi. Itu gambarannya. Dan kalau kita tarik area trendline ya dari titik tertingginya ini kan swing terakhir di sini nih, ketiga di sini. Jadi ini higher lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan kalau saya gambarkan posisinya masih kecenderungannya kuat turun. Nah, ini gambarannya. Ya, gambarannya seperti ini. Kalau kita tempelkan di sini sih seperti ini ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya gambarannya.
Posisinya masih kecenderungannya kuat turun. Oke, tapi yang perlu Anda perhatikan di sini hati-hati ya. Di sini saya lihat ada bullish engulfing ya di beberapa minggu ke belakang yang sampai saat ini memang belum terjadi breakout di bawah open monthly bulls ya. Ini ya di sebelumnya nih belum terbreakout, artinya memang kecenderungannya masih kuat turun, minimal koreksi 50% lah. Ya kalau dia koreksi 50% mendekati wilayah area-area ini ya 50%-nya berapa coba kita hitung dulu ya. Kita tarik dulu garisnya. Tentunya saya akan tarik dari terendahnya aja. Kita cari area 50% untuk target koreksi bawah untuk minggu ini. Oke, saya mendapatkan posisinya mendekati wilayah ini. Yang pertama di sini. Ini area 50% ya. Fibonacci retracement di area tersebut. Ini area 50%-nya. Apakah dia mampu bergerak bawah wilayah ini? Nanti kita lihat targetnya minimal sampai situ. Oke, secara keseluruhan minggu ini gambaran saya menguji wilayah low weekly sampai 50% ya, mendekati area sini. Oke, secara keseluruhan gambaran saya sih memang ini masih ada potensi naik ya, tapi minimal dia harus bergerak dulu ke sini. Karena long legs doji candle minggu kemarin ini memberikan informasi buyer dan seller sama-sama sangat kuat. Tapi besar kemungkinan karena adanya high yang terakhir ya, tidak jauh beda atau tidak kuat lebih tinggi ya pergerakannya, dan ini juga sudah bergerak di 50% dari swing terakhir ini dan sudah menyentuh area golden level ya kalau kita ukur dari titik A nih ya, buat teman-teman biar enak, biar paham. Nah tuh pas di 50% ya, nih ada area 50% 12.081 yang menjadikan titik pembalikan ya menurut saya. Apakah nanti mampu dia break di bawah Fibonacci retracement 50%, di bawah ini baru dia naik lagi terus dia turun. Yang pastinya kalau kita perhatikan ini sudah ada penolakan pada seller. Oke, ditolak di area 50% ini udah sangat kuatnya area golden level. Dan selanjutnya saya hapus dulu ya. Kita akan berlanjut di time frame daily, melihat pergerakan untuk Nasdaq 100 minggu ini. Gambaran saya adalah turun. Dan yang perlu kita perhatikan setelah terjadi, nah ini menarik sekali nih. Ya, ini sudah melewati area ini yang menjadikan resisten terkuat, resisten become support ya. Dan posisinya di gelombang impulsif, kemudian tren besar turun ya. Ini tren turun diimbangi oleh konsolidasi, dia naik break ini dia menyentuh wilayah yang menjadikan high weekly atau area resisten terdekat di sini dan terjadi penurunan. Ini sangat menarik sekali. Besar kemungkinan ini akan turun menuju targetnya minimal 50% sampai dengan area open monthly sebelumnya di sini. Ini menjadikan titik target berikutnya. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam yang perlu kita perhatikan setelah terjadinya potensi targetnya sampai sini ya. Targetnya sampai sini. Kemudian kalau menurut saya ini sudah ada bearish engulfing ya. Tuh. Udah ada bearish engulfing. Ini ada bearish engulfing, udah koreksi 50%, kemungkinan akan menuju wilayah low weekly. Ini akan menguji hari ini ke sini. Ya, ke sini, ke low weekly-nya. Oke, 1 jamnya seperti apa? Ini time frame 1 jam ya. Karena tadi saya melihatnya ini udah terkoreksi 50% tepat di area sini. Dan ini sudah ada bearish pin bar, akan menguji kuat. Area berikutnya adalah menuju low weekly-nya. Jadi, gambaran saya sementara ini ya, penurunan yang akan berlanjut. Sebentar, penurunan yang akan berlanjut. Di sini akan menguji kuat wilayah ini ya, menuju ke sini. Kalau ini terbreakout maka dia akan ke sini. Tinggal pantau aja area ini. Apakah nanti akan ada bullish engulfing, bullish pin bar yang akan menuju wilayah low monthly, baru dia bergerak turun menuju Fibonacci retracement. Gambaran saya seperti ini ya untuk minggu ini di market Nasdaq 100. Oke. Ini skenarionya. Jadi yang menjadi wilayah pantau adalah low weekly. Ya, ini menjadi wilayah pantaunya. Hati-hati di sini. Kalau ini terbreakout maka ke 50%. Jadi kalau mantau di area sini pastikan pattern aja. Kalau patternnya single pattern, double pattern, triple pattern naik, bullish engulfing, bullish pin bar contohnya baru buy, stop loss di bawah target sampai sini. Tapi kalau impulsif bearish, sell
stop loss di atas, target sampai dengan area 11.347, area Fibonacci retracement 50%. Oke. Sekarang kita berlanjut di market crude oil. Oil sendiri untuk minggu ini kita lihat dulu. Oke, kecenderungannya adalah turun ya. Untuk 2 minggu ke belakang nih, potensinya sangat kuat sekali ya. 2 kali candle warna merah, besar kemungkinan minggu ini akan menguji kuat ya, yang pastinya mendekati low monthly sebelumnya sampai dengan low weekly. Ini yang menjadi titik uji ya, target penurunan, karena kalau kita lihat swingnya 1, 2, 3 ya, dia gagal break di atas high monthly ya. Dia gagal break high monthly. Menurut saya kecenderungannya akan terjadi penurunan meskipun ada koreksi dulu, minimal mendekati lah 50% area sini. Ini ya koreksinya. Sebentar saya tandain dulu aja. Ini menjadi target koreksi di sini ya. Ini banyak rejection menurut saya ya, kurang lebih di wilayah inilah. Nah, di sini ya, ini menjadi target. Sebentar. Oke. Saya tandain resisten aja ya. Resisten. Nanti saya ganti lah. Targetnya sampai sini ya minimal. Oke, targetnya sampai sini. Tandain dulu, ini menjadi target pergerakan crude oil sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Itu targetnya ya, udah kita tandain. Besar kemungkinan akan berlanjut turun dengan target saya yang bawah adalah area support ya. Di kisaran ini targetnya yaitu di 67.94 atau mendekati wilayah inilah. Mendekati wilayah ini. Ya, sebentar. Saya melihat ada potensi sampai dengan area ini. Ini ada area order block awal yang masih fresh juga, belum terjadi sentuhan wilayah ini. Ini ada area order block. Oke, saya akan tandain sebentar. Ini di sini ya. Ini batasannya pasti hilang tuh. Karena belum saya setting. Sebentar. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil aja. Ini juga target. Ya, target bawah sampai situ ya. Sekarang kita lihat time frame daily-nya. Nah, itu posisinya di time frame daily. Ini ada area order block ya, batas atas dan batas bawahnya di time frame weekly ya. Nah, udah pas ya, target kita memang sampai dengan area ini sudah saya tandain. Jadi kecenderungannya kalau kita lihat terakhir posisinya, nah ini ternyata ada pembentukan double top ya. Ini ada double top, ini neckline. Jadi artinya ini saya geser dulu. Ternyata ada neckline-nya di sini nih. Nah, saya pasin ya. Ini ada area neckline, jadi teman-teman wajib perhatikan. Bisa juga akan terjadi koreksi sampai area sini sebelum terjadi penurunan. Targetnya sampai situ, ada area neckline ya. Karena kalau kita ukur dengan garis ukur seperti ini, neckline kita tarik ke atas, kita lihat target bawahnya ya, yang sudah kita pernah lakukan seperti ini. Nah, kita copy. Nah, itu targetnya sampai 70.75 dan tepat di area order block. Ya, tepat di area order block. Artinya memang posisinya besar kemungkinan menyentuh wilayah ini, dia baru akan terjadi kenaikan. Ya, mendekati wilayah-wilayah ini. Karena di sini juga ada area support ya. Nih, saya hapus dulu nih. Nah, oke, ini kondisinya. Sekarang langsung kita lihat di time frame 4 jam. Kita lihat dulu time frame 4 jam pergerakan dari crude oil. Oke, long legs doji konfirmasi candle warna hijau. Nah, ini besar kemungkinan akan retest ya. Akan retest. Sebentar, ini banyak sekali nih garisnya. Sebentar. Oke, ya itu target. Dan skenario saya pastikan akan mendekati wilayah 81,8% nih. Kesini baru dia akan turun ya. Gambaran saya seperti itu. Coba kita lihat di time frame 1 jam karena itu membentuk long legs doji ya. Tadi kita lihat di time frame 4 jam long legs doji dan candle warna hijau. Dan nih kuat banget memang turun ya untuk crude oil ini di beberapa hari ke belakang nih. Ya, kuat banget posisinya. Dan langsung aja buatkan skenarionya. Menurut saya gambaran saya adalah seperti ini. Saya akan menunggu ya, tepatnya menunggu wilayah ini. Kalau di sini ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, saya akan sell. Stop loss di atas, target minimal ya, minimal mendekati wilayah break low weekly atau low monthly. Minimal sampai area sini dulu untuk hari Senin ini ya. Jadi ini gambaran saya
trading plan saya dari 3 market ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.